post test bentukan kata ya wes. Wait a minute ya. Soalnya ini sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif. Tapi kalian pada udah kan kalimat efektif? Boleh diulang juga teh. Iya, tapi udah kan, jadi nggak terlalu bener-bener. Jadi kita bisa bahas yang ini dulu gitu. Mana ya? Pasca tes bentukan kata. Nah, ego. Coba lihat. Ini bukan? Yang ini. Iya, Teh. Nah, coba. Menurut kalian nomor 1 mana jawabannya? Nggak usah lihat teks, lihat ini, weh. Kata yang tidak tepat. Lihat ininya doang. Apa lihat? Yes, gue. Hah? Yang mana? Yang B, Teh. Iya, B. yang B. Yang B jawabannya benar. Harusnya teoretis. Bukan teoritis. Secara teoritis kan kadang ngomong secara teoritis. Padahal bakunya adalah teoretis. Terus yang kedua, perbaikan kata berikut. Yang mana coba? Yang B. Yang B ya, teman-teman. Pasti yang lain salah nih. Kenapa yang B? Coba jelasin lah, biar aku rada nyantai. Coba jelasin kenapa harus B, coba. Kak Debbie ngejelasin kalau ada kata namun pasti komanya dihilangin gitu. Jadi kayak namun tuh disambungin gitu. Iya. Pengulangan kata Anda seharusnya Anda coklat, namun kunci namun dihilangkan dan ini kebanyakannya apa ya? Kondisi namun dihilangkan dan anti titik koma. Hah, mana anti? Emang anti ada titik koma? Enggak ya, nggak ada titik koma kan? Nah, di sini saya jawabannya A. Kenapa coba? Jadi namunnya dihilangkan koma atau enggak? Dihilangkan. Begini teman-teman. Kalau dia, ini takutnya saya juga salah sih takutnya. Gimana ya? Ngeceknya. Buku saya mana? Buku materi saya mana? Nah, misalnya namun kalau setahu saya nih ya, nanti kita cek lagi takutnya salah. Kalau setahu saya, namun itu sebenarnya penghubung antar kalimat gitu. Yang yang di dalam kalimat tuh tapi atau tetapi. Nah, itu harus pakai koma sebelumnya, sebelum tapi itu harus pakai koma. Nah, berikut pun ini namun karena dia disimpannya bukan di akhir kalimat, bukan penghubung kalimat, maka dia jadi penulisannya kayak tapi. Kecuali kalau disimpan seperti mana halnya, seperti mana dia kedudukannya, dia harus tanpa koma. Namun, komanya malah setelah. Kalau mau. Cuman Kalau kita yang B gimana, Kak? Yang B. Kata Anda, konjungsi namun diganti dengan tetapi tanpa tanda koma. Kan harus ada koma. Tetapinya. Kita lihat ya. Kalian bisa lihat nggak saya new tab? Apa tadi kita nyari? Penulisan kata namun. Ameng. Pembaca yang budiman.
namun adalah konjungsi antar kalimat untuk menyambungkan dalam bahasa Inggris however. Oke. Penggunaan yang tepat. Nah, penggunaan yang tepatnya gini. Anak itu sebenarnya pandai, namun kayak gini nih, penulisan namun tuh. Dia setelah kalimat, ini kan kalimat nih, anak itu sebenarnya pandai satu. Nah, ketika ada sangkalan di penyangkalan, maka pakai namun. Nah, penulisannya gitu, namun, gitu. Cuman, oh benar ini kurang tepat ya. Anak itu sebenarnya pandai, namun ini contoh yang kurang tepat. Cara sederhana, namun tetapi. Oke, berarti yang benarnya bukan yang itu ya. Mian. Berarti yang benar yang mana coba? C, Teh. Coba. Disertai koma. Benar. Yang C. Berarti kalian nanti saya cek ya jawabannya yang bentukan kata IPA berapa? IPA 3. Oh, 4. Teh materinya share dong yang kemarin teh itu loh. Oh, boleh. Katanya itu diperbarui gitu di Google Drive-nya, tapi kok enggak, Kak? Oh iya. IPA 4. Oh, kalian udah dapat link Google Drive? Udah waktu awal, tapi isinya cuma 2 hari pertama doang. Mesin ada. IPA 4. Pasca tes bentukan kata. Nomor 2. C. Dari A. Koreksi. Oke. Kita ganti ya kunci jawabannya C. Oke, sekarang yang nomor 3. Apa jawabannya? Bersifat secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat Kognitif. benar kognitif. Kognitif itu apa? Pengetahuan. Iya, pengetahuan. Karena apa dipilihnya kognitif? Karena pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat kognitif. Jadi benar-benar pengetahuan doang kognitif tuh, tanpa memperhatikan aspek keterampilan dan pembentukan pribadi, alias keterampilan itu psikomotorik gitu. Dan ini kalau kepribadian berarti apa ya? Penilaian sikap gitu. Nah, kalau ini jadi pendidikan kita tuh menurut teks itu tuh lebih ke cuman teori aja gitu, cuman ilmu pengetahuan aja, keterampilannya disepelekan, terus pembentukan pribadinya juga disepelekan. Jadi isinya yang D ya. Yang nomor 4. Bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada apa? Keterampilan teh? Bukan. Substansi. Substansi, betul. Substansi apa artinya? Inti. Nih, coba ya kita. Kalimat 5. Bentuk motivasi ini mengutamakan ijazah atau gelar daripada inti yang benar-benar dikuasai atau mampu dikemukakan. Gitu. Nah, isinya C ya. Nomor 5. Kata yang paling tepat titik-titik 6. Sebagian besar peserta didik umumnya Kemauan. Kalau bentar, kalimat sebelumnya. Bentuk motivasi ini mengutamakan ijazah yang dikuasai. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebagian besar peserta didik kemampuan hasil belajar. Oke, kemampuan hasil belajar.
kemampuan deh ya kayaknya. Cuman yang anehnya tuh gini, pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Jadi kan kesannya tuh yang oke, berarti kemampuan nggak boleh dipilih lagi gitu, ngerti nggak? Karena kan mungkin sebelumnya tuh ini loh kekurangan pendidikan di kita tuh kayak gini. Nah, paling yang bagusnya tuh baru kemampuan peserta didiknya, benar nggak? Coba. Konsen. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebagian besar kualitas hasil belajar. Oke, kualitas. Berarti berhubungan tentang kualitas hasil belajar. Terus, sebagian besar peserta didik umumnya berarti kekurangan dari kualitas hasil belajar ya. Yang merupakan kekurangan dari kualitas hasil belajar. Cuma di kalimat berikutnya, pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan. Berarti sih kemampuan nggak boleh dipilih lagi. Kenapa? Karena yang kurang mah nggak tahu apa. Tapi yang udah berhasil kemampuan. Masa yang kurang kemampuan tapi yang udah berhasil, yang mungkin baru berhasil itu kemampuan juga. Berarti kemampuan dilewat. Sekarang pilihannya adalah berkemauan, berkeuangan, berkekurangan, berkemampuan, berketerampilan. Menurut kalian yang mana? C. Berkekurangan. Umumnya berkekurangan sedang atau kurang. Enggak. Kalau berketerampilan, pendidikan kita perlu membangun kualitas hasil belajar. Sebagian besar peserta didik umumnya berketerampilan sedang. Kayaknya berketerampilan kayak kurang cocok nggak sih? Apalagi ini tentang meningkatkan kualitas hasil belajar gitu. Kalau nggak tahu deh. Menurut kalian gimana? Kalau pendapat kalian gimana? Kemampuan cocok nggak disimpan di situ? Kalau menurut saya enggak. Yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Makanya jasa sebenarnya pendidikan yang meningkatkan kualitas berketerampilan sedang atau kurang. Kalau menurut saya ya, saya tuh sempat mikir karena ada kata kurang, itu berkeuangan. Jadi bingung tau? Ayolah, keluarkan pendapat kalian, siapa tahu membuat saya ada pencerahan. Kita masukin satu-satu. Berkemauan. Potensinya sih berkemauan juga sih. Tapi kalau cuma berkemauan aja, kalau misalnya berkemauan kurang, maka nggak ada kalimat selanjutnya berkemampuannya baru berhasil gitu. Berhasil di kemampuan. Karena kan kalau ada kemauan, pasti ada kemampuan gitu. Iya nggak sih? Main logika juga. Jadi, saya eliminasi berkemauan, mengeliminasi berkekurangan, mengeliminasi berkemampuan, tinggal berkeuangan sama berketerampilan. Dan saya mikirnya kenapa saya cantumin berkeuangan, karena di sini kan sedang dan kurang. Maksudnya kan di belakangnya tuh tapi berkeuangan mungkin baru meningkatkan kemampuan berkeuangan. Keuangan juga nggak cocok sih, nggak, maksudnya kayak menyimpang gitu. Lagi ngebahas apa tiba-tiba berkeuangan, kayak nggak nyambung. Jadi gimana teman-teman menurut kalian? Ada nggak? Atau kalian juga sama dilanda kebingungan? Kayaknya antara berkemampuan sama berketerampilan teh. Berkemampuan sama berketerampilan. Udah deh. Cuman yang mungkin yang jadi cuman mungkin yang jadi apa ya? Yang jadi terkecoh tuh karena ini kalimat ini, pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul. Kalau misalnya si kalimatnya pendidikan kita baru setengahnya berhasil meningkatkan, masuk ke kalimat sebelumnya yang sebagian besar peserta didik umumnya sedang dan kurang masuk gitu. Sedangkan maksud saya tuh kayak kontra gitu.
Yang satu mah bilangnya baru berhasil meningkatkan kemampuan, tapi di satu sisi disebutnya kurang, sedang dan kurang gitu. Gitu yang bikin terceletoh. Cuman emang kalau misalnya secara logikanya kayak gitu. Cuman kalau secara kata rujukan, iya berkemampuan pilihnya. Jadi ya udah mending pilihnya berkemampuan aja ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita coba pretest kalimat efektif yuk. Walaupun udah, kan coba lagi. Oke, siap Teh. Oke. Terus kalian ya, ke depannya kan mungkin si teori itu akan diulang-ulang. Nah, ketika TO misalnya atau ketika kalian menemukan soal, coba di screenshot atau di foto, nanti kita bahas di sini bareng-bareng. Gitu, coba ya isi dulu.
Dah. Pingsan gitu ya teh. Assalamualaikum. Udah belum? Udah teh. Yang lain? Udah teh. Oke, bentar ya. Kenapa? Si Kak ini ya? Aku juga nggak ngingetin sih. Tapi udah ada. Miss. Udah ada. Ya nggak apa-apa. Iya emang. Ya, kenapa teh? Nggak mau ah. Nggak boleh. Tuh ambil aja. Buat aku. Apa ya? Jangan apa ya? Enggak jangan junk food. Iya belum sarapan lupa. Hehe. Nanti Debbie chat aja kalau misalnya Debbie tiba-tiba mau apa sesuatu gitu. Udah teh. Oh oke. Ini mic-nya nyala nggak sih? Oke, sebentar. Dikit lagi. Oke. Baik. Sekarang kita ke pembahasan. Tapi pembahasan juga udah pada jago kan. Jadi pembahasannya dikit banget. Tadi nilainya gimana? Belum sempat dilihat sih. Nilainya ada yang 100. Oke. Aduh, bentar kesemutan. Oke. Ini terdengar nggak sih suara saya tuh? Oke, terdengar ya. Dengar teh. Terdengar teh. Maaf ya. Oke, langsung aja kita ke kalimat efektif. Pengertiannya ya kalimat yang tersusun sesuai kaidah, tidak bertele-tele, dengan tanda baca yang baik, gak rancu gitu intinya. Udah yakin lah kalimat efektif tuh pasti udah tahu gitu. Gak rancu, sesuai tanda baca, sesuai kaidah penulisan, gak berbelit-belit. 4 ya. Nah, maka si cirinya
Pertama, menggunakan diksi yang tepat. Diksi yang tepat tuh kan kata tuh banyak ya, dan kita milihnya tuh dan kita bisa milih misalnya seperti di lagu Pelangi. Di lagu Pelangi kan dia bagai sang surya menyinari dunia. Benar gak sih? Surya itu apa di situ? Hari. Iya, matahari. Nah, itu pemilihan kata. Di lagu itu dipilihnya surya bukan matahari. Bagai matahari menyinari dunia. Nggak cocok kan? Maksudnya lebih enak surya gitu dibanding matahari. Nah, termasuk di diksi juga gitu. Nanti pas diminta untuk melihat kalimat efektif, mana nih yang paling cocok gitu. Karena tingkatan makna itu beda-beda kan. Seperti bapak dengan ayah. Itu dia sama kan, sinonim. Cuman tingkatannya beda. Kalau bapak umum, kalian ke siapa aja bilang bapak, boleh ke yang tua. Tapi kalau misalnya ayah, itu kayaknya khusus dan yang punya hubungan biologis aja. Atau yang deket gitu. Gitu. Maka di kalimat efektif, pemilihan makna juga perlu diperhatikan. Pemilihan kata. Yang kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat, subjek dan predikat. Ya, kalimat itu bisa dikatakan kalimat kan karena adanya subjek dan predikat kan. Terus nanti ada, ya yang penting itu subjek, predikat, dan nanti ada tanda baca. Maka kalau ini judulnya kalimat efektif, maka ya harus ada subjek predikatnya gitu. Karena itu yang membuatnya jadi efektif itu subjek dan predikat gitu. Yang membuat jadi kalimat itu ya adalah subjek dan predikat. Sekarang yang selanjutnya, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan ejaan. Ya dia udah nggak kepake ya. Dengan ejaan yang berlaku. Apa ejaan yang berlaku saat ini? UEB. PUEB. Ebi, Debi. Nah, terus memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Terus tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Mubazir di sini tuh maksudnya pleonasme. Pleonasme tahu nggak? Yang misalnya turun ke bawah, naik ke atas. Itu mubazir ya. Dia turun, nggak ada turun ke atas gitu. Terus memiliki bentuk bahasa yang konsisten. Menggunakan variasi dalam struktur kalimat. Struktur kalimat itu kan SPOK. Ya variasinya bisa SPOK, bisa OPSK berarti. Memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dengan gagasan penulis yang logis dan sistematis. Terus bersifat koheren. Koheren apa? Koheren apa? Kohesi apa? Kayak Siti Maulida mau jawab. Padanan kata bukan teh. Bisa. Koheren itu koheren dan kohesi. Kalau koheren itu sesuai secara sistematis, secara tata bahasa. Kalau kohesi secara makna, misal Isma tuh minjem motor ke Faisal. Faisal minjem motor. Faisal jawab gini, mau ke Jakarta, euy. Nyambung nggak secara gramatikal, secara koheren? Enggak, tapi dia ngerti kan, si Isma ngerti. Dia berarti nggak mau ngasih minjem karena dia mau ke Jakarta. Itu secara kohesi nyambung, gitu. Memiliki kalimat yang paralel. Paralel itu jadi yang subjek predikat. Misalnya dia kata majemuk nih. Berarti kalau misalnya kata majemuk, apakah predikatnya yang dua, apakah subjeknya yang dua, dan ada konjungsi. Kayak gitu. Nah, terus kita lihat nih, syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan itu pertama subjek predikatnya jelas. Insya Allah udah paham betul kita ketika disuguhkan kalimat, langsung nyari subjek predikat tuh kayaknya udah paham gitu. Yang kedua, tidak memiliki subjek ganda. Maksudnya subjek ganda di sini tuh tanpa adanya kata konjungsi, tanpa adanya konjungsi.
Kan kalau misalnya subjeknya 2 tapi ada konjungsi, jadinya kalimat majemuk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada konjungsi, itu jangan jadi masalah. Yang ketiga, tidak memiliki penghubung kata interkalimat pada kalimat tunggal. Nggak ada kata hubung pada kalimat tunggal. Karena kan kalimat hubung itu untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kalau cuma satu doang, terus pakai tanda hubung, berarti dia bermasalah gitu. Yang keempat, predikatnya tidak didahului kata yang. Nanti ada contohnya. Kedua, kehematan. Yang tadi, misalnya para hadirin, para siswa-siswa, para ibu-ibu, itu nggak hemat. Kepararelan. Contohnya yang kayak tadi, yang subjek, bentar, paralel itu takut salah. Yang Iya benar. Jadi si struktur imbuhannya, ya nggak? Imbuhannya benar nggak misalnya mensyukuri jadi menyukuri gitu, kayak gitu. Kelogisan kayak masuk akal, kepaduan, yang tadi kohesi koheren, ya ketepatan, kepaduan tuh koheren, ketepatan kohesi, jadi gitu. Nah kita lihat, ini kemarin Sophia pergi ke mall, kemarin Sophia di mall. Kenapa kemarin Sophia di mall salah? Gak ada predikat teh. Pintar, nggak ada predikat. Kedua, kenapa salah yang bawah? Ambigu teh. Ya, ambigu. Ada yang lebih spesifik nggak? subjeknya nggak ada. Subjeknya ada 2. Pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Raihan. Sedangkan kalau yang pertama itu, saat pengecekan tembok, Agung dibantu oleh Raihan. Nah, kenapa beda? Karena di sini dia tuh jadi ada dua kalimat kan. Kalau di sini tuh cuman di yang benar itu dia jadinya kalimat majemuk. Nah, Agung dibantu oleh Raihan, si Raihan di sini bukan sebagai subjek tapi sebagai objek jadinya. Gitu. Nah, sekarang yang ke selanjutnya. Kenapa yang atas benar, kenapa yang bawah salah? Konjungsi oleh karena itu harusnya buat antar kalimat, bukan Betul sekali. Kalau ya, jadi ini adalah contoh dia tuh kalimat tunggal tapi ada konjungsi. Kalau yang ini, yang ada. Nah, ini yang dimaksud predikat tidak boleh sebelumnya didahului yang. Randy yang lahir pada tahun itu yang nggak boleh. Lahir di sini Randy subjek, lahir predikat. Terus ini. Beberapa dan banyak teh. Kan Nggak beberapa hemat ya. Terus yang ini. Tidak paralel. Ya, benar. Ini. mubazir teh. Tidak banyak memakan waktu, tidak terlalu lama. Sebenarnya sih kalau menurut saya ini mah masih bisa ya, karena makan waktu di sini tuh dia istilah konotatif. Cuman mungkin karena kalau di kalimat efektif tuh konotatif tuh bisa menimbulkan keambiguan, apalagi dengan kalimat yang sedikit itu, nggak ada penjelasan lebih panjang gitu ya. Maka yang salah tuh karena dia makan waktu ambigu. Gak logis gitu. Kok waktu bisa dimakan? Kan biasanya teman yang bisa dimakan. Oke.
Ya, kenapa itu yang salah tuh yang di bawah? Ambigu teh. Ambigu, nggak koheren secara gramatikal. Kalau misalnya ada kalimat kepunyaan, berarti ya dia ada untuknya gitu. Ada Nggak. konjungsinya. Terus yang ini, Rani melupakan nama orang itu. Rani lupa dengan nama orang itu. Di kesalahannya sama sih kayak yang tadi, yang paralel ya. Isma tidur, Mak. Dia diem, di aku aja gitu. Apa di kalian juga? Dia diem gini. Pasti si Faisal nge-screenshot. Enggak teh. Oh, enggak. Kemarin iya. Gitu teman-teman, sekarang kita bahas prates ya. Tapi sebelumnya saya ingin lihat dulu pratesnya kalian kayak gimana. Aku mau tanya dulu dong. Kurang. Boleh banget. Waktu kemarin TO ada pertanyaan gini, kalimat yang tidak efektif. Terus pertanyaan selanjutnya tuh kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Terus dia opsinya sama. Itu beda atau sama? Sama aja, tidak sesuai. Kalimat efektif itu sama aja. Jadi bahasa lain sama kayak ide pokok, gagasan pokok yang kayak gitu. Itu sama-sama aja. Nah, kalimat efektif pun si padanannya ada kalimat efektif, ada ya kesesuaian kaidah. Kalau nyarinya yang sesuai berarti nyarinya yang efektif. Kalau nyarinya yang tidak sesuai berarti yang nggak efektif. Berarti jawabannya sama aja ya? Itu sama banget si teksnya dan si opsinya. Ya? Iya, berarti sama. Iya, kalau nggak salah TO yang kemarin, tapi sekarang TO-nya hilang. Nggak ada. Ya. Saya mau tanya dong, Boleh. kalau kesalahan dalam bentuk istilah, kesalahan dalam bentuk diksi, itu gimana teh? Contohnya, Ya, bentar ya, kalau contoh tuh harus agak mikir. Kesalahan dalam diksi. Kayak misalnya gini. Ini mah contoh-contoh yang jelas gitu ya, yang nggak bikin terkecoh. Misalnya, di situ tuh misalnya Ani sedang bunting. Nah, bunting di situ contoh diksi yang salah. Harusnya hamil. Gitu. Cuman kalau itu mah jelas banget gitu. Ada ya beberapa yang mungkin kita taunya itu tuh wajar-wajar aja. Tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi harus barangkali teman-teman yang lain ada gitu stok contoh-contoh kayak gitu. Tapi kayak gitu menurut Siti Maulida gimana? Udah kebayang? Tapi kalau itu kalau istilah khusus maksudnya misalnya di bidang, nah kalau istilah khusus gimana? Kalau istilah khusus gimana? ya contohnya misalnya kayak di bidang tertentu gitu. Contoh-contohnya atau apa? Misalnya nih, apa ya? Kalau nggak efektifnya bingung sih. Cuman kalau istilah khusus tuh kayak linguistik itu ilmu kebahasaan, itu khusus gitu. Terus apa lagi ya? Kayak operasi di kedokteran sama di kepolisian beda kan si prakteknya. Nah kayak gitu istilah tuh. Tapi nanti contoh soalnya belum bisa, harus lihat dulu terus. Nah ini loh contohnya. Gak bisa bikin ngedadak. Bukan tahu bulat jadi gak bisa dadakan. Tahu bulat. Gitu teman-teman. Tapi Kak mau nanya, Kak. Oh, boleh. Gimana? Gue ini. Soal yang tentang kesalahan gitu. Yang tadi di prates bukan?
Yang tadi di Prates bukan? Kalau yang tadi di... Bukan Kak, yang dari kemarin. Oh, boleh. Kan ada soal misalnya kayak harusnya kan yang itu kan hal ini dipengaruhi gitu. Nah, soalnya itu misalnya hal ini pengaruh doang gitu. Itu kesalahan dalam bentuk ejaan kah, dalam arti istilah atau diksi gitu. Ejaan. Paralel sih. Tadi, sorry. Si opsinya yang pertama? Ejaan, istilah, di arti. Pilih yang ejaan aja. Kenapa? Karena ejaan mencakup imbuhan. Sorry bentar. Ejaan mencakup imbuhan. Di ejaan tuh banyak banget. Ada kata miring, terus kata tebal, terus whole vokal, konsonan, diftong, partikel, kata depan, pemenggalan, kata berimbuhan, titik, koma, tanda baca ada di ejaan. Udah gitu aja. Ada di ejaan. Ejaan itu benar-benar mencakup banyak hal sih, terutama tanda baca dan Nggak apa-apa. Ya pokoknya itu pilihnya yang ejaan ya. Terus gimana? Kalau arti Kalau sama istilah maksudnya apa? Kalau istilah yang tadi, tapi gimana ya? Contohnya tuh belum nemu atau kita cari di Google. Contoh kesalahan istilah ya. Contoh kesalahan. Ini aku ada istilah. Coba gimana? Ya, diam dia. Kayaknya punya ke yang mau istilah khusus. Gimana Isma? Kamu tadi nge-lag. Manakah yang termasuk ke dalam istilah khusus? Nah, opsinya tuh ya pantauan, B berkisar, C anomali, D potensi, E belokan. Istilah khusus. Bentar ya, mau nyari anomali. Anomali deh kayaknya. Kenapa? Di kamus itu dia ada si arti. Nggak kelihatannya. Atau enggak deh. Di kamus ada link. Artinya tuh ada link. Ada tag. Yang satu arti linguistiknya, yang satu arti teknologi kalau nggak salah. Tekniknya. Nah, kalau arti anomali, arti linguistiknya penyimpangan atau kelainan yang dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa. Kalau bahasa tekniknya, anomali itu adalah penyimpangan dari keseragaman sifat fisik, sering menjadi perhatian eksplorasi, misalnya anomali waktu lalu lintas, anomali magnetik. Berarti dia contoh istilah. Jadi benar-benar ada spesifik khusus gitu untuk istilah bidang tertentu. Gitu. Kalau mau lihat, tinggal lihat di sini ada link, di KBB ada link, ada tag, ada kalau hukum, huk misalnya, kalau agama, apa, istilah keagamaan, kayak gitu. Gimana, ada lagi Alfandi? Kalau kesalahan arti teh? Hah? Kalau kesalahan arti? Kesalahan arti. Susah. Kesalahan arti. Ambigu nggak sih? Oh, yang gini. Saya pernah ngasih contoh yang di strip. Anak istri pejabat. Kalau anak istri pejabat, kalau istri pejabatnya di strip, berarti anak dari istri pejabat. Kalau misalnya anak istri, ditulis di sinilah. Jangan ngawang-ngawang. Misalnya, mana ya? Teman-teman. Oh ini. Misalnya, ini nih. Misalnya, tapi kalian pasti udah kebayang sih sebenarnya. Anak istri pejabat. Anak istri pejabat dengan anak
istri pejabat. Nah, ini kesalahan arti nih. Bukan kesalahan arti. Kategorinya tentang berkaitan dengan arti. Kalau yang pertama anak istri pejabat berarti anak dan istri pejabat. Kalau yang kedua anak dari istri pejabat, si pejabatnya nggak ada di situ, cuman istri pejabatnya aja. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama si pejabatnya yang ada, gitu. Berarti nggak Alfandi? Gitu. Gimana lagi? Cukup Teh. Makasih Teh. Sama-sama. Saya mau nanya, Boleh. teks fakta sama teks pengetahuan apa? Bedanya teks fakta sama teks pengetahuan. Teks fakta. Ya, sama teks pengetahuan. Teks fakta sama teks pengetahuan. Gitu? Ya. Kalau menurut kakak nih ya, kalau dilihat dari artinya, dari segi katanya, kalau fakta itu benar-benar sesuatu, maksudnya sesuatu hal yang terjadi dan itu khusus. Misalnya di IPA 4 yang nilai tertingginya adalah Hafsah, itu fakta. Tapi itu belum jadi pengetahuan karena kalau pengetahuan itu umum dan sifatnya bisa dibuktikan dan melalui penelitian gitu dan dikeluarkannya oleh ahli kalau pengetahuan. Tapi kalau fakta asal bisa dibuktikan aja, nggak umum juga nggak masalah. Kayak gitu nggak sih? Paham nggak? Misalnya ada kecelakaan, terus korbannya 20 orang, itu fakta. Kalau misalnya beneran ada, itu fakta. Itu fakta. Nah, kalau pengetahuan misalnya seperti cabe ditelitinya kayak gimana gitu. Itulah gimana Hafsah? Kayak arti dari ini menurut siapa gitu. Aku beribet ya. Gitu, Sah, gimana? Kalau gitu doang. Kurang ya? Bentar. Ya, tengok Bapak. Pengetahuan. Intinya kalau fakta itu bisa di sekitaran kita. 20 menit lagi. Fakta itu bisa di sekitaran kita. Kalau misalnya ilmu pengetahuan umum, kayak orang lain juga di negara lain bisa tahu gitu. Itu ya. Ya, Teh. Sip. Gimana, ada lagi nggak? Bahas pretest, Kak. Oke. Bahas pretest. Oke. Penulisan angka pada kalimat di bawah ini yang benar mana? B. Yang B. Tuh. Yang B ya. Kalau misalnya ke harus pakai strip dan pakai angka, nggak boleh pakai Romawi, apalagi pakai huruf, pakai bilangan. Tuh. Terus yang nomor 2. Jawabannya? C. C Teh. Jawabannya benar, C. Setiap hari kemerdekaan Republik. Nah, kalau hari raya itu harus kapital si penulisannya. Misalnya peringatan Pancasila atau Idul Fitri, terus apalagi ya. Pokoknya hari-hari besar itu ditulisnya kapital, apalagi hari nasional, hari nasional, hari keagamaan, itu ditulisnya kapital. Tapi harinya nggak kapital, kecuali kalau penulisan hari, maksudnya bukan penulisan harinya ya, kayak penulisan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kapital, dimanapun itu berada itu kapital tulisannya. Tapi harinya enggak.
tulisan H A ri-nya. Terus termasuk bulannya ya, Januari Februari yang kayak gitu juga ditulisnya dimanapun awal akhir tengah tulisannya awalnya kapital. Teteh, Hmm, mau tanya dong. boleh. Kalau nggak dipakai ke RI-nya, jadi dia merayakan hari kemerdekaan doang, kecil, besar. Kecil karena kemerdekaannya bisa aja kemerdekaan Thailand. Thailand nggak dijajah deng. Kemerdekaan yang lain gitu. Gitu. Karena kemerdekaan RI itu nama peringatannya, nama si hari nasionalnya, maka dia kapital. Apalagi Republik Indonesia itu unsur negara. Kalaupun itu bukan tentang hari, unsur negara mah kapital. Pancasila, ya gitu. Pancasila misalnya, terus Undang-Undang Dasar itu pasti kapital kalau unsur negara. Terus yang nomor 3, mana nih yang salah? Yang betul teh. Oh iya, yang benar. Yang betul. C. 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 Iya betul yang C. Ada yang jawab yang A enggak? Enggak ada. Saya sempat bingung. Saya. Oh, ada teman. Saya sempat mau milih yang A. Karena kirain membabi buta tuh tulisannya emang digabung gitu. Kirain itu tuh cakapan gitu, emang babi buta tuh emang gabung. Taunya kan itu tuh kata dasar ditambah kata dasar kan, babi dan buta. Jadi ya harusnya dipisah dan imbuhannya cuma di awal doang, yang babinya doang. Jadi membabi buta. Terus nomor 4. Yang salah? Yang B teh. Iya, udah pasti. Non-muslim yang salah. Yang lainnya digabung. Nomor 5. Yang E teh. Iya. Karena yang satu, yang maha kuasa harusnya digabung karena dia kata dasar. Maha esa karena dia satu-satunya kata dasar yang harus dipisah, maka harusnya dipisah. E-nya kapital. Terus maha penyayang, dia imbuhan. Penyayang mah harusnya dipisah. Pemurah juga sama, harusnya dipisah. Walaupun P-nya kapital nggak ngaruh, yang penting di spasi. Nah, inilah yang benar, yang E. Nomor 6. C. Ya, betul. Nih, penulisan huruf miring yang pertama, judul buku bisa, judul karya bisa huruf miring. Terus nama lain dari nama, apa ya, nama, ini tuh nama, kayak nama lain suatu ilmu gitu. Ngerti gak kayak, ini tuh Sarsinia tuh apa sih nama apanya ini teh? Nama ilmiah. Nama ilmiah, nama latinnya itu hurufnya miring gitu. Terus Rini tidak masuk karena sakit, itu nggak ada alasan untuk dimiringkan. Nah, huruf pertama abjad huruf pertama kata abad adalah A. Itu ada penekanan, boleh pakai huruf miring. Misalnya huruf pertama Debi itu D, D-nya dimiringkan, atau yang Debi-nya juga ikutan dimiringkan, nggak masalah. Itu benar. Kita harus flashback kata asing. Nah, jangan lupa kalau bahasa daerah juga, kalau menurut bahasa Indonesia itu juga asing. Jadi bahasa daerah juga dimiringkan. Kecuali hati-hati kalau bahasa daerah yang udah diadaptasi bahasa Indonesia. Seperti bobotoh. Bobotoh kan kita mikirnya itu bahasa daerah kan, bahasa Sunda. Kita mungkin mau dimiringkan, padahal bobotoh sudah diadaptasi jadi bahasa Indonesia, jadi nggak usah dimiringkan lagi. 7. Partikel lah kan pun. E teh. Betul ya. Walaupun mah udah serangkai, walaupun penulisannya gitu. Kalau yang pun selain walaupun ada pun, maka dia ditulisnya dipisah. Gitu. Terus yang nomor 8. Gak usah baca ininya, langsung sini. D. Yang D.
D ya. Hati-hati ada yang C. Praktik bukan praktekum. Jadi ini kita harus mempraktikkan. Makanya banyak yang mempraktekkan. Padahal praktikum bukan praktekum. Terus yang 9. Kenapa E? Subjek predikatnya ada teh. Oke, kalau yang A, Harusnya pakai koma teh sebelum maka. Karena ini mah. ada kata makanya. Oh iya benar. Dan dari karenanya juga udah salah gitu. Ujuk-ujuk awalnya karena masalahnya apa gitu kan, harus karena tuh harus ada masalah. Maksudnya ada pendahuluan dulu baru karena gitu. Jadi karena nggak bisa di awal ya. Walaupun hujan deras, namun adik tetap semangat belajar. Gimana menurut kalian? Kenapa itu salah? Salah teh. Kenapa? Namun mah kan antar kalimat ya. Ya. Terus komanya harus setelah namun. Iya betul. Jika hari ini tidak hujan, kenapa itu salah? Jika maka nggak boleh dalam satu kalimat. Terus sekali. D. Sehingganya teh. Sehingganya juga. Betul. 10. Song Joong Ki. B teh. Iya benar. Kenapa Song Joong Ki meninggal? Kalian gak setuju Song Joong Ki meninggal? Enggak. Oke. Wih, Faisal ngangkat lemari. Semangat Faisal! Oke, kenapa yang kabar burung tuh istilah ya, lagi-lagi. Jangan, kalau istilah di efektivitas berarti itu kurang dipakai gitu. Walaupun secara kohesi mungkin kita bisa ngerti-ngerti aja kabar burung di sini bukan berarti burungnya Sungki gitu kan. Tapi ya kabar burung di sini tuh maksudnya kabar burung tuh diragukan gitu. Nah, makanya kalau misalnya di keambiguan jangan pakai istilah langsung di blacklist. Wendy adik seorang model yang cantik dan berprestasi. Kenapa itu? Kenapa? Wendy adik seorang model yang cantik dan berprestasi. Kenapa itu kalian gak pilih? Karena yang cantik dan berprestasinya itu ke modelnya atau ke Wendy-nya? Ke Wendy-nya atau ke adiknya gitu ya. Kalau yang D dulu. Ini Ibu Ada Presiden. kata yang setelah subjek. Ya, terus bisa ibunya yang baru, ibu presiden yang baru, atau presidennya yang baru. Termasuk sama kayak yang sejarah baru dunia, sejarahnya yang baru, sejarah dunia baru, sejarahnya yang baru, apa? Dunianya baru. Gitu. Luar biasa, IPA 4 seperti yang kuduga. Sudah pada pintar semua ya. Semoga istiqomah kepintarannya. Selanjutnya kita post test. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ada kumpulan apa kata-kata yang gabung bener nggak? Hah? Gimana? Ada kumpulan kata gabungan bener sesuai nggak? Kalau di saya suara kamu putus-putus. Nggak tahu di yang lain. Sama teh. Iya, nggak ini, nggak kedengeran. Maaf ya, ngulang lagi. Nggak putus-putus. Putus-putus di saya mah. Coba diulang tadi nanyanya, nanti disebutin ulang. Kamu aja nggak tahu. Atau dia udah males ngulang ya? Gimana? Fandi? Di chat tuh udah di chat. Oh, di chat ya?
Bentar. Faisal udah ngangkatnya. Ada gabungan kata yang benar nggak teh? Kumpulan kata gabungan yang benar. Maksudnya kayak list kumpulan kata gitu. Kayak dokumen gitu teh. Oh, ada. Bentar ya. Ada. Kayaknya kita kalau ngeliat di internet juga kayaknya ada si gabungan kata itu tuh seret langsung banyak. Kalau di saya sih cuman dikit, contohnya kayak duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, cenderamata. Cenderamata nih, kadang ditulisnya digabung padahal dipisah. Cendera mata, dera, cenderamata. Rumah sakit jiwa, persegi panjang, model linear. Teh, bentar angkat jemuran dulu ya. Emang hujan di situ. Wow. Ada ya, insya Allah kalau untuk list ada. Cuman karena waktunya 8 menit lagi, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh boleh di chat aja dulu ya. Sekarang kita mengerjakan dulu post test. Ntar belum kasih ditulis. Hari ini seneng banget karena IPA 4 aktif banget. Jadi aku tuh makin semangat gitu. Sarapan dulu, Kak. Oh, sarapan dulu. Aku yang gak sarapan. Tapi karena kaliannya asik, jadi udah kenyang gitu bawaannya. Tiap hari ya sarapan. Isma 2 kali sarapan. Kelihatan sih dia mah. Apa maksudnya? Kok Faisal tahu? Jangan-jangan yang nyuapin. Ih, geli. Kok gelit sih? Kocak. Pasca efektif. Berarti setelah efektif dong. Nih dia. Habis waktu pun kalian tetap mengerjakan sampai akhir ya. Monggo. Cuman Ribka, Roberto sama dua itu kalian apakah baik-baik saja atau atit atau gimana? Ngerti semua, Ribka sama Ai. Oke deh. Setelah ini IPS 2. Ketemu IPS. Bentar. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, pascanya juga dibahas. Tapi nggak tahu sih, kayaknya kecil kemungkinan ada waktunya.
kita akan berpisah 100 detik ke depan. Jadi saya akhiri dulu ya teman-teman. Please banget kerjakan post-testnya sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bentar. Udah di absen belum ya? Foto dulu deh. Terima kasih Iya. juga. Semoga ilmunya barokah ya, tapi kalian harus tetap cari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering di Pak 4 ya. Pengen banget. Semoga.